Ketahuilah saudara-saudaraku, aigadallah gulubana wa gulubakum min sinatil ghaflah. Semoga Allah membangunkan hati kita semuanya daripada tidurnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wafaqana wa iyyakum lil isti'dad lin nuglah, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mempersiapkan dalam pindahnya kita dari dunia ke alam berikutnya. Minad daril faniyah, dari tempat yang fana, ilad daril bahagia, ke tempat yang kekal. Inna min adharil asya'al insan tulal amal. Sesungguhnya yang paling bahaya bagi manusia itu adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan, tulul amal. Maksudnya apa panjang angan-angan? Wa makna tulul amal, artinya tulul amal yaitu istish'aru tulil baga fid dunya, merasa dirinya masih panjang umur di atas dunia. Hatta yaghriba dzalika 'alal qalb, sampai itu menguasai hati, seakan-akan dia tidak mati itu untuk yang lainnya dia. Fayakhud fil amal muqtadah, sehingga semuanya adalah digunakan untuk amal duniawi sampai pada puncaknya, habis-habisan untuk amal duniawi. Saudara, tulul amal, orang itu harus paham ya, hidup di atas dunia itu ada batas. Likulli syai'in ajal, dalam segala sesuatu itu ada batasnya di atas dunia ini. Pasti selesai. Hah? Pasti selesai. Lalu umurnya manusia ini, kalau mau diatur, kalau mau diteliti, ada 5 tahapan. Ada 5 marahil. Ada yang disebut marhalatus siba, yaitu saat bayi, bayi. Ya, kita ditetei, kita dirawat, kita itu, kita ini, tapi kita nggak berdaya. Ada saat tufulah, saat ketika menjadi anak kecil. Marhalatus tufulah, yaitu ya ketika orang tadi itu sudah menjadi mumayyiz sampai balik. Sampai balik. Ini anak kecil main-main, layangan, mungkin PlayStation, mungkin jalan-jalan, keluyuran. Ada sa'atus syabab, marhalatus syabab, masa muda. Masamu muda. Itu antara balik sampai umur 35. Ini kuat-kuatnya ini. Kuat-kuatnya. Ada saat mulai penuaan, 35 sampai umur 50. Ada saat sudah syekhukhah, sudah orang tua, sudah tua ini, 50 sampai 70. Ini tua sudah. Orang disebut tua kalau 50 sampai 70. Kalau 35 sampai 50, penuaan. Mulai mata mulai rabung. Gigi mulai rontok, keriput mulai kelihatan. Nih, putih rambutnya sudah. Penuaan. Tapi kalau sudah 50 ke atas, tua wis. Tua beneran itu. Ada marhalatul haram, sangat tua. Sangat tua. 70 ke atas. Sangat tua. Jalannya dituntun. Geruyu-geruyu seperti anak kecil baru jalan.
Ada di antara mereka sudah nggak bisa apa-apa, digendong, berak di tempat, dikasih pampers lagi. Nah, tinggal kamu berpikir, kamu masuk tahapan yang mana sekarang ini? Lah kalau sudah itu, ya sudah wafat. Ini kalau maksimal, tapi sebelum sampai itu kadang-kadang wafat duluan. Wafat duluan, karena sudah ditentukan matinya manusia, walitablu ajalam musamma. Kamu semua ini akan sampai kepada ajal yang udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang umurnya manusia cuma jam-jaman mati. Ada harian mati, ada mingguan mati, ada bulanan mati, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada sampai 100 tahun tidak mati-mati. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan umurnya manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, bagi orang yang yakin mati, jangan merasa hidupnya panjang. Karena orang mati itu bukan karena sakit atau kalau sudah tua. Paham nih ya? Ya kalau memang matinya sampai tua, ya begitu tahapannya. Tapi kadang-kadang nggak sampai, bayi mati kok. Merasa panjang umur atau merasa nggak mati itu namanya tulul amal. Karena itu dikatakan oleh para salaf saleh, man tala amaluh sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angannya akan jelek amalnya. Paham nih? Orang lagi. Orang kalau merasa dirinya panjang umur atau nggak mati, padahal yang lebih muda dia banyak yang mati, teman-temannya udah nggak ada semuanya, tapi merasa nggak mati, nggak mau ingat mati, sama lu jelek amalnya, jelek amalnya. Kenapa? Karena orang kalau merasa demikian, kalau ada tulul amal ini, yahmilu ala hirsyalad dunia, dia akan menjadi orang yang bersemangat untuk dunia. Serakah, nggak pernah puas-puasnya dengan dunia. Wat tashmir li imaratiha, semangatnya hanya untuk kemakmuran dunia, sehingga hatta yaqta'a lailahu wa naharahu bitafakkur fi islahiha, sehingga siang dan malam digunakan untuk berpikir bagaimana dunianya ini adalah bagus, rapi semuanya. Hitung-hitungannya rapi. Wa kaifiyati sa'ilaha dan usahanya usaha duniawi. Kadang-kadang dengan jasadnya, kadang-kadang dengan hatinya, semuanya dimaksimalkan untuk urusan dunia, sampai hatta yansal akhirah wa yasyghil anha, sampai lupa akhirat, lupa bahwa dia akan mati. Lupa bahwa dirinya akan menjadi hidup ada di alam kubur. Lupa bahwa dirinya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah demikian, dunia untuk urusan akhirat, yusawwir fil amal laha, menunda-nunda untuk beramal untuk akhiratnya. Persiapan akhirat ditunda-tunda, nanti fayakunu fi amri dunyahu mubandiran wa musyammira. Untuk urusan dunia cepat, langsung transaksi, langsung urusan, langsung seakan diatasi. Untuk akhirat besok lusa, seminggu lagi, terus demikian, tunda. Seharusnya kan harus dibalik, urusan akhirat jangan ditunda, urusan dunia ditunda, masih ada besok lusa, kan begitu seharusnya. Saudara, karena itu harus hati-hati ya, dan itu ada pada diri kita semuanya. Nabi pernah berkata begini, arba'un minasyaga, ada 4 perkara ini daripada tanda manusia itu celaka, mati sul khotimah, diadab di kubur sampai ke neraka. 5 tandanya. Pertama, jumudul ain, matanya
padat. Artinya nggak pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Nggak pernah nangis karena takut kepada Allah. Nggak pernah nangis karena dosanya banyak. Nggak pernah nangis karena takut dihisab, takut su'ul khotimah. Nggak ada. Jumudul ain. Wal hiris. Yang kedua itu al hiris, serakah, tamak. Begitu dunia memang Pak, tamak, gak ada habis-habisnya. Duitnya udah 100 miliar, cari 200, 200 cari 1 T, 1 T cari 10 T, mati gak bawa apa-apa. Hah? Hiris bilang talibud dunia ka'atsyan yashrabu ma'al bahar kullama izdada syurban izdada atsya. Orang yang al-haris ala dunia, orang yang serakah di dunia ini seperti orang yang kehausan minum air laut. Semakin banyak minum semakin haus. Al-hiris, serakah. Sehingga Nabi pernah mengatakan begini. Ini kalau orang serakah ya. Lau kana libni Adam wadiyani min dahab labtagha thalitha wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Seandainya manusia itu punya 2 lembah isinya emas. Lembah itu gunung-gunung, antara gunung ini lembah. Kalau di sini jurang, kalau sana itu gunung-gunung, ini dataran, lembah. Diisi emas semuanya, bukan 1, 2 lagi. Ini manusia nih. Labtagha thalitha, cari 3 emas, 3 lembah. Kalau perlu punya bumi, ingin punya matahari sama bulan. Wala yamla'u jawfa ibnu Adam. Ternyata tidak bisa memenuhi hati manusia illa turab, kecuali kalau sudah bercampur dengan tanah alias mati. Jangan sampai itu ada terjadi pada hati kita. Payah hidup ini. Payah hidup ini. Khasratani la yashba'an, talibul ilmi wa talibud dunia. Ada 2 golongan manusia ini tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama baik, talibul ilmi, orang cari ilmu. Walaupun tua kadang-kadang masih belajar, masih baca. Nggak pernah kenyang itu. Yang kedua, talibud dunia, udah diinfus nih, masih transaksi. Orang cari dunia. Jadi yang pertama, jangan jadi yang kedua. 4 golongan yang dia tadi itu tanda celaka, tidak pernah nangis karena takut kepada Allah. Kedua, serakah terhadap dunia. Watulul amal, panjang angan-angan program 20 tahun yang akan datang, padahal umurnya tinggal 2 hari. Mati ini harus dipikirkan ini. Inti kalau mati sekarang apa yang kamu persiapkan? Wala alla yaumaka qad hadar. Jangan-jangan hari ini adalah malam terakhir bagi kita. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi pikir baik-baik apa persiapannya. Tobatnya aja belum, apalagi taatnya. Pikir baik-baik. Jumudul ain wal hiris wal amal, apa yang ketiga? Yang keempat ya. Wa qaswatul qalb, hati yang kaku. Qaswatul qalb, hati yang kaku. Hati yang kaku ini saudara, tidak pernah dia tadi itu terbuka hatinya walaupun diingatkan Al-Quran. Kalau perlu Nabi nasihati, nggak digubris. Ini biasanya pecandu-pecandu begitu Pak. Qaswatul qalb, dinasihati tetap aja menter. Kalau perlu orang tuanya nangis, dia menganggap itu nyanyian dari orang tuanya.
hati yang kaku, hati yang keras. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Nah, karena itu kita harus perangi tulul amal itu. Kita harus perangi. Nah, terus kalau sudah begitu saudara, akhirnya urusan duniawi dok. Padahal dunia ini rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah. Amma dunya fa hiya daruz zawal wa intiqal. Kita harus kenal dunia ini adalah tempat yang pasti hilang, pasti musnah dan pasti kita pindah. Di Indonesia itu ada Raja Majapahit, ya. Ada Raja Sriwijaya. Mana istananya sekarang? Nggak ada istananya. Jadi puing-puing. Mana kerajaannya? Nggak ada. Diceritakan bagaimana Fir'aun punya istana yang begitu megah, Nabi Sulaiman punya istana begitu megah, Balqis punya istana yang begitu megah, kemudian Namrud di sana. Mana itu sebenarnya? Nggak ada, nggak tersisa apa-apa. Yang ada puing-puingnya aja. Wah, kaya raya, bagaimana Korun kekayaannya? Mana kekayaannya? Nggak ada habis. Daruz zawal, tempat musnah. Yang dulu ganteng tampan sekarang mana? Tengkorak. Habis semuanya. Habis semuanya. Karena itu dunia ini daruz zawal, tempat musnah. Daru intiqal, tempat pindah. Mana mereka semuanya yang dulu terhormat, yang dulu dikawal? Mana itu presiden-presiden yang dulu itu? Mana raja-raja yang dulu? Mana menteri-menteri yang dulu? Udah pindah. Pindahnya kemana? Ke istana berikutnya. Ke kubur. Kamu bisa lihat itu. Nggak berdaya dia. Daru intiqal. Wa an garib yartahil minha ilal akhirah. Nggak lama manusia itu akan berangkat Pak, ninggalkan dunia menuju kepada akhirat. Wa yukhallifuha wara'a dhahri, dan dunia akan ditinggal di belakang dia. Habis. Jadi kenangan, dulu ini sawahnya Pak Bahri, sekarang Pak Bahrinya sudah lama mati. Patoahnya sudah miring. Selesai. Ya begitulah dunia. Hanya sekedar menjadi cerita. Masuk ke museum. Ini dulu kendaraannya raja yang mewah, jadi gerobak saudara yang dipajang. Ini pakaian kerajaan dulu. Jadi apa pakaian-pakaian yang nggak berharga sudah, hanya sekedar jadi tontonan. Hanya sekedar jadi tontonan. Masya Allah. Begitulah di dunia. Semua yang di atas tanah ini akan menjadi tanah, saudara. Semua yang ada di atas tanah ini akan menjadi tanah. Wa kullu ma fawqa turabi turabu. Kendaraan yang mewah 70 tahun yang lalu, sekarang ini jadi besi, gak bernilai, dipotong-potong dijual. Dijual jadi tontonan semuanya, jadi barang yang tidak berharga, nilainya sama dengan omblong. Ini pakaian yang bagus kamu pakai 10 tahun yang akan datang jadi pel-pelan, gak berharga. Makanan yang kamu makan sekarang nikmat nih, sate gulai, besok kamu lihat jadi apa? Karena itu dikatakan man asbaha wa himmatuhu dunya faqimatuhu mithul ladiyya man asbaha wa himmatuhu ma yadkhulu batna faqimatuhu mithil ma yakhruju minhu. Siapa orang yang dia pagi harinya pikirannya dunia,
maka nilainya dia siapa ya orang yang pagi harinya adalah pikirannya segala yang masuk ke perutnya, maka nilainya seperti yang keluar dari perutnya. Ulangi ya, bikin baik-baik. Pagi hari programnya kerja, nggak ada baca Quran, zikir, itu dan ini. Silakan kerja, tapi kerja untuk akhirat, kerja untuk amal soleh, kerja untuk membiayai keluarga, kerja untuk membantu orang yang lemah. Silakan, itu beribadah. Siapa orang pagi hari urusannya cari dunia, urusannya segala yang masuk dalam perutnya, artinya dunia, maka nilainya sama dengan yang keluar dari perutnya. Emas yang keluar, berlian yang keluar, najis, bau, penyakit. Mudah-mudahan selamat kita semuanya. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Ad-dunya jifah wa ukaluha kilab. Dunia ini adalah bangkai. Yang berebut bangkai adalah serigala. Berebut, cari jabatan. Itu bisa serigala, Pak. Cari dunia serigala. Teman sendiri digigit. Teman sendiri digigit. Rebutan. Egois jadinya. Yang penting dirinya kenyang, walaupun yang lainnya rapan nggak ngurus. Karena itu jangan menjadi orang yang berebut di dunia, tapi jadilah orang yang zuhud daripada dunia. Gitu. Allah. Walaysa ma'muran bi talabiha wal haris 'alaiha. Orang itu tidak diperintahkan untuk serakah dalam urusan dunia. Bal huwa manhiyun fi kitabillah ta'ala. Itu dilarang dalam Al-Quran maupun hadits Nabi, dilarang. Jangan tertipu di dunia ini. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia ini dikabarkan oleh Allah la'ibun, main-main. Kalau masih kecil itu main-main. Walahun, bergurau. Main itu, Pak, orang tidak berpikir resiko. Kadang-kadang bahaya, tapi main-main itu seperti anak kecil. Walahun, main-main tapi dia pilih yang walahun, bergurau itu artinya dia melakukan sesuatu yang tidak berisiko. Main kartu itu biasanya pemuda-pemuda, jagongan itu dan ini, lahwun. Setelah itu watafakhurun bainakum, bangga-banggaan, punya titel, punya kekayaan, punya rumah megah, punya tanah luas, bangga-banggaan, punya titel terhormat, jadi presiden, jadi menteri, jadi atau menjadi ketua itu, ketua ini, watafakhurun, bangga-banggaan. Setelah itu watakatsuru fil amwal wa aulad. Kalau sudah tua, berapa cucu saya ini, berapa anak saya ini, wah pengikut saya, pengajian saya, atau berapa hektar tambak saya, sawah saya, berapa banyak duit saya. Itu kalau sudah begitu, itu sudah mau mati, Pak. Itu pikirannya orang tua begitu. Pikirannya anak kecil main-main, pikirannya anak muda itu adalah bergurau, menghabiskan waktu untuk gurauan. Pikirannya orang yang beranjak dewasa tadi itu mencari kehormatan, kedudukan. Pikirannya orang tua banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan anak atau keluarga dan pengikut. Setelah itu mayit deh. Hitung aja kita nih, kemana pikirannya? Seneng ambek putu, berarti kata mayit nih. Kata mayit. Artinya
Yaitu tahap terakhir itu, tahap terakhir. Sing nom-nom ini masih karir, cari karir untuk bangga-banggaan. Cari kah? Karir. Nah, setelah itu sudah mikir itu. Hah? Banyak-banyakan harta sama banyak-banyakan pengikut atau keluarga. Begitu dunia itu. Hah? Karena itu jangan terlalu larut dalam urusan dunia, ya. Jangan terlalu larut dalam urusan dunia. Naam. Ketika manusia panjang angan-angannya, nggak merasa dirinya tadi itu dekat dengan kematian, maka dia akan menjadi orang serakah dan selalu menunda-nunda amalan akhiratnya. Mikir mati aja nggak mau, Pak. Fala yakhturu lahu amrul maut. Nggak terlintas dalam hatinya untuk mikir mati, nggak terlintas. Hah? Dan dia tidak mikir wujubul isti'dad lil maut bil amali shalihah. Wajib untuk persiapan untuk matinya. Ya bukan persiapkan kafan, kapur barus atau kuburannya, tapi persiapan dengan tobat dan amal-amal seandainya, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Seandainya sebentar lagi malaikat Israel mau mencabut nyawa Anda, sudah berapa banyak rakaat sholat sunnah yang kamu lakukan? Sudah berapa kali hatam Al-Quran? Sudah banyak zikir, seberapa banyak zikirnya? Jangan-jangan lupanya lebih banyak daripada ingatnya sama Allah. Dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Mau mati dalam keadaan begitu? Wajib persiapan, Pak, untuk mati. Tobat sekarang, jangan ditunda. Ayo kita program untuk sisa umur ini betul-betul dimaksimalkan untuk persiapan untuk mati kita. Mudah-mudahan manfaat ya Rabbal Alamin. Hah? Kadang-kadang kita ini masih menunda, nanti aja. Saya selesaikan waktu saya ini, sampai kalau selesai baru ya, sampai tuwek kon kalau sudah begitu. Jangan, Pak, jangan, kamu jangan tertipu. Sekarang jangan ditunda untuk amalan akhirat. Untuk kerja boleh Anda tunda, untuk urusan dunia boleh Anda tunda, tapi untuk akhirat jangan Anda tunda. Naam. Orang ini kadang-kadang seakan-akan mati itu di tangannya dia. Wis aku mati wis. Enggak, kamu berharap panjang umur tetap mati. Dan itu biasanya orang yang sering menunda-nunda, matinya itu banyak mendadak, Pak. Itu bahaya itu. Ya, kalau orang soleh mati mendadak itu nikmat. Kenapa? Sakarat mautnya nggak lama. Bagi orang yang tidak soleh mati mendadak bahaya, Pak. Pas lagi flek, habis minum khamr atau mengonsumsi narkoba mati. Itu anak cucunya malu. Ini datuk kamu mati dalam keadaan kelebihan dosis, malu jadi anak cucunya. Anda telah merusak kemuliaan itu sampai ke anak cucu. Tapi ketika kau jadi anak soleh, anak cucu kamu akan bangga. Kenapa? Selalu diceritakan kebaikan-kebaikan kamu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Nah, ini semuanya karena bahayanya tulul amal. Karena itu, untuk urusan dunia, boleh kamu tunda. Untuk urusan akhirat, segera kamu lakukan. Karena itu Allah bahasakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Cepat-cepat ya, untuk menggapai maghfirah dari Tuhan kamu, ampunan dari Tuhan kamu dan surga, cepat-cepat. Jangan ditunda-tunda. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya. Kalau untuk berbuat baik, berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Jangan berlomba-lomba urusan dunia, berbuat baik, berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Karena itu Nabi SAW menyatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abada. Berbuatlah untuk dunia kamu seperti kamu tidak mati selama-lamanya. Berbuatlah untuk akhirat kamu seakan-akan besok kamu mati. Nah, ini kadang-kadang diartikan, wah kita harus semangat. Nah, bukan. Berbuatlah untuk dunia seakan kamu nggak mati, masih ada waktu, tunda tidak apa-apa. Paham ya? Tapi berbuat untuk akhirat, besok mati loh.
Ini terakhir waktu kamu, sehingga nggak akan bertunda. Begitu yang dimaksud. Wah, ini kok seakan-akan mengajarkan kita nggak semangat. Nanti kita akan bahas untuk yang akan datang, ya, bukan tidak semangat untuk bekerja, tapi bekerja yang bersemangat, tapi niat yang baik, bukan untuk cari dunia, tapi untuk membantu akhirat. Mudah-mudahan insyaallah manfaat bagi kita semuanya. Ilmu ini mudah-mudahan insyaallah akan menjadi penerang ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.